Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah persekutuan keluarga kita pada saat ini di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai, saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita memuji Tuhan dari kidung pujian, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, pada malam ini Tuhan kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas keluarga pribadi, kami boleh bersekutu bersama di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan di dalam persekutuan ini, untuk kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah persekutuan ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan.
dan Dia yang Maha Tinggi menegakkan. Tuhan menghitung pada waktu pencatatan bangsa-bangsa ini dilahirkan di sana, dan orang menyanyi-nyanyi sambil menari beramai-ramai. Segala mata airku di dalammu. Sampai sedemikian ayat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dalam kehidupan kita dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke sehari. Kita menyambut firman Tuhan tadi sambil mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Sentuh Hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang ngalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapak Surgawi, Bapa kami sembalan Kristus Yesus, saat ini itu karena Engkau. Kami bisa bersekutu pada hari ini itu pun karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat kedaulatan Allah yang luar biasa, cinta kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami di rumah kami masing-masing maupun kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dan tiba saatnya kami ingin merenungkan firman-Mu. Berkati kami, kuduskan kami, layakan kami untuk mempelajarinya ya Tuhan, sehingga memang kami benar-benar murni kepada Tuhan. Kami tidak mau yang apapun yang tidak berasal daripada Allah. Biarlah Allah sendirilah yang menutup bungkus dengan kuasa-Mu yang begitu ajaib dan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa seruan hati kami. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, kita pada malam hari ini merenungkan satu bagian firman Tuhan dari
salah satu tokoh yang menurut saya begitu memberkati dan begitu luar biasa. Mari kita buka dari kitab Ayub. Kitab Ayub pastinya dari Perjanjian Lama. Ayub pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-13. Saya akan membacakan firman ini bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi di hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Ayat yang 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayat yang 11. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenal lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka menggoyak jubahnya dan meleburkan debu di kepala terhadap langit. Ayat yang terakhir. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kita merenungkan bagian firman Tuhan dari, saya membuat tema kecil, yaitu kedaulatan Allah yang sempurna. Pernahkah kita berpikir kenapa Allah membawa COVID-19 terus berkembang, dan kematian yang kita diketahui dunia sampai hari ini cukup besar? Padahal Allah mampu menghentikan jika Allah mau. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Hadir, Allah Maha Tahu. Tetapi kenapa sepertinya Allah membiarkannya? Kita sebagai orang Kristen, orang Kristiani, pernahkah kita berpikir seperti itu? Seolah-olah Allah lupa kepada kita. Ada satu pemuda
yang sangat kaya. Dia suka memberi, suka menolong, melayani. Satu waktu pemuda ini mempunyai aset yang begitu besar yang diperolehnya dari usahanya. Dia berikan setengahnya untuk Tuhan di salah satu gereja. Singkat ceritanya, satu waktu dia punya event di perusahaannya, dia menang dan dia dapat voucher untuk pergi liburan ke satu pulau yang sangat indah. Dan pulau itu eksklusif dan tidak semua orang bisa ke sana. Singkat cerita, dia berangkat dengan sukacita, dia memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini karena Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik untukku. Dan pada akhirnya aku bisa menikmati berkat yang luar biasa ini. Singkat cerita, dia liburan, menikmati indahnya pantai, lautan yang begitu megah, eloknya gunung-gunung, pemandangan yang begitu fantastis yang ia lihat. Saat dia menikmati liburannya, dia lupa sama peraturan traveling pada saat itu. Seharusnya para wisata pulang jam 5 sore dari pulau itu. Tapi dia lupa karena menikmati keindahan, serunya liburan di pulau itu. Pada akhirnya dia, singkat cerita, dia ketinggalan kapal untuk pulang. Dia kaget. Waduh, kenapa saya ditinggal? Oke, baiklah, saya akan menunggu, mungkin ada kapal kedua yang akan menjemput saya. Dia tunggu sejam, 2 jam, 3 jam. Tidak ada kapal yang datang. Dia berjalan, mutar-mutar di tepi pantai. Dia menemukan satu golok. Akhirnya dia membangun satu gubuk untuk dia berlindung. Mungkin esok hari saya akan dijemput, biarlah saya bermalam sebentar di pulau ini. Keesokan harinya dia menunggu, tidak ada yang menjemput. 3 hari kemudian tidak ada yang menjemput. 5 hari kemudian tidak ada yang menjemput. Tengah-tengah hari dia pergi ke tengah-tengah pulau itu. Karena dia kelaparan, dia mencari hewan untuk bisa dimakan. Dia berburu. Saat dia asik berburu, terlihatnya di tepi pantai ada asap yang begitu besar melambung ke langit. Dia cepat-cepat lari. Ada apa ini? Terlihat oleh matanya, gubuknya terbakar. Dia berteriak, Tuhan, aku udah melayani Engkau. Aku kurang apa Tuhan? Perpuluhan aku kasih terus. Persembahan pembangunan aku paling besar. Setiap ibadah aku ikut. Disuruh melayani aku melayani. Tetapi kenapa Tuhan terlalu jahat kepada aku? Jam 5 sore terlihatlah kapal yang begitu besar semakin mendekat pulau itu. Dia kaget. Siapa itu? Singkat cerita, dia dinaikkan ke kapal itu. Dia bertanya dengan spontan kepada awak kapal, kenapa saya dihampiri? Kami lihat dari kejauhan ada asap di langit. Mungkin ada seseorang membutuhkan pertolongan. Dia langsung sujud menangis. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, kadangkala kita seperti pemuda itu. Dan pada umumnya, setiap orang ingin mempertahankan hidupnya
usaha untuk mempertahankan hidup dapat kita jumpai berupa memeriksa kesehatan kita secara rutin mungkin. Dan kita seperti pemuda itu tadi, kita berusaha untuk menjaga diri kita sebaik-baik mungkin. Mungkin, kemungkinan ada pengharapan dalam hati kecil kita, esok hari ada pertolongan. Ada berkat lagi dan harus berkat lagi. Kita pada akhirnya bekerja keras, kita bayar asuransi yang terbaik, supaya kita bisa mempertahankan hidup. Dalam kitab Ayub, iblis pernah berkata kepada Tuhan di ayat yang keempat, kulit ganti kulit, orang akan memberikan apa yang dipunyainya ganti nyawanya. Kalimat yang dilontarkan iblis kepada Allah ini merupakan bagian dari percakapan iblis dan Allah. Bagian kedua, setelah percakapan iblis dan Allah di bagian pertama dalam pasal 1 ayat 6 sampai 12. Topik yang dibicarakan iblis dan Allah di bagian yang kedua ini masih tentang Ayub. Namun bedanya, dalam percakapan yang pertama membahas tentang penderitaan Ayub akibat kehilangan harta milik dan keluarganya. Bagian yang kedua ini langsung berkaitan dengan keadaan fisik Ayub secara totalitas. Setelah Ayub kehilangan harta dan keluarganya dalam keadaan kemiskinannya saat itu, Ayub hanya tinggal memiliki kesehatan dan kesalehannya. Dan percakapan kedua ini, iblis menginginkan kesehatannya diambil dari hidupnya. Dan Tuhan Allah mengizinkannya. Apakah ada pertanyaan kita sebagai manusia, kenapa Allah mengizinkannya? Kenapa Allah mengizinkan pergumulan, keadaan yang sangat sulit yang harus dihadapi oleh Ayub? Padahal kalau kita tahu, Ayub sangat saleh pada konteks itu. Ayub mengalami keadaan yang begitu parah di bawah kekuasaan iblis. Tubuhnya penuh borok yang membusuk dari kepala sampai ke ujung kakinya. Begitu sakit yang ia rasa. Dan mungkin begitu sangat gatal karena dia cari beling untuk menggaruk borok-boroknya itu. Keadaan itu tidak tercatat beberapa lama berlangsung, tetapi secara medis pastilah lama untuk luka itu membusuk di sekujur tubuh. Kita bisa perhatikan yang 8. Kita mau renungkan ada 2 respon Ayub menjadi pelajaran penting bagi kita menghadapi penderitaan atau pergumulan. Yang pertama, tekun dalam kesalehannya. Ayat 3 sampai 9. Ayub mengalami penderitaan dalam kebersalahannya. Borok membusuk yang menimpa Ayub adalah prakarsa dari si iblis yang diizinkan Allah menimpa Ayub. Ayub merupakan teladan ketabahan yang sabar di tengah-tengah penderitaan yang bukan merupakan kesalahannya sendiri. Ayub tekun dalam kesalehannya. Kata tekun dalam bahasa aslinya memiliki arti memperkuat dan mengeras, berani, tegas, menang. Kalau dalam buku yang saya baca, integrity dan complexities berarti integritas yang lengkap. Dijelaskan itu integritas yang lengkap ada pada diri Ayub. Ayub memperkuat dan mengeraskan tekadnya untuk tidak berdosa. Dia mengeraskan hatinya supaya dia terus berfokus kepada Allah.
tidak melihat situasi lingkungan atau keadaan yang menimpa dia. Ketegasan untuk tidak mengkhianati Allah juga tercermin dalam integritas hidupnya dan tercermin dalam hidupnya. Artinya, kesalehan di hadapan Tuhan tidak ada yang kurang. Meskipun penderitaan yang pertama belum selesai dan dampaknya datang lagi penderitaan yang kedua. Pencobaan yang kedua sekarang ini, ujian manusia adalah penderitaan, maknanya sangat besar. Karena dalam pergulatan penderitaan nama Tuhanlah yang dipertaruhkan dalam sepanjang zaman. Apa itu? Ketika pertentangan iblis dan Allah terjadi, tetapi Ayub membuktikan sebagai teladan orang yang benar, yang menderita, yang membuktikan Allah selalu menang dalam pertentangan itu. Ayub tidak kehilangan sesuatu yang terpenting dalam hidupnya, yakni iman. Dia menang dan tetap tekun dalam kesalehannya tanpa dikasih kendor. Kalau orang Kupang bilang jangan kasih kendor. Benarkah? Bukankah ini seperti tipologi Kristus bagi kita? Kenapa saya bilang tipologi Kristus? Kristus menderita bukan karena kesalahannya, tetapi bagi kesalahan kita, saya dan Bapak Ibu. Konsekuensinya, Kristus menderita disalibkan bagi dosa kita. Kristus taat sampai selesai. Apakah di Alkitab dijelaskan Kristus lari? Enggak. Apakah Kristus waktu disiksa dia buat tameng? Enggak. Dia selesaikan sampai selesai. Lengkap dan tidak ada yang dikurangi. Penerapannya, COVID-19 penderitaan yang berasal dari luar diri kita. Yang kita tahu siapa yang memulainya. Namun dampak yang begitu besar kita rasakan pada detik ini. Mulai dari ibadah kita live streaming, yang dulunya kita bisa dekat-dekatan jadi jaga jarak, yang dulunya bisa pacaran bisa tunggu dulu deh. Perubahan salaman yang harusnya jabat tangan pada akhirnya perubahan yang terpenting adalah stay at home. Pernah dengar itu? Pasti pernah. Teramat sulit lagi dampak dari COVID-19 yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Berubah semua, baik dari segi ekonomi maupun spiritual. Kita agak berpikir dua kali saat kita datang ke gereja kan. Saat datang ke persekutuan kan. Aduh, nanti tetangga aku kalau kena COVID-19 kayak mana aku? Kita curiga pada akhirnya. Karena kita memprotek diri kita sendiri. Akan tetapi haruslah kita memaknai itu dengan tetap tekun dan saleh di hadapan Tuhan tanpa ada keinginan untuk menguranginya. Kemurnian iman yang kita tunjukkan dengan tetap hidup benar di tengah penderitaan. Yang kedua, meyakini segala sesuatu berasal dari Allah. Ayat yang 10. Terang sekali Ayub di sini dilanda penyakit yang sangat mengerikan menurut saya. Tetapi istrinya juga memberikan saran yang jauh dari dukaannya. Seharusnya istrinya mendukung dia, mendorong dia. Tetapi apa? Dia yang ke-9. Kutukilah Allahmu dan matilah.
Seharusnya seorang istri itu sebagai penolong, dia menjerumuskan ke dalam maut, tidak mendukung dia. Tapi apa respon Ayub? Sebuah saran yang mengharuskan dirinya tidak hidup saleh di hadapan Allah. Pernahkah kita mengalaminya? Saya ulangi, sebuah saran untuk kita mengharuskan kita tidak hidup saleh di hadapan Allah karena pergumulan, karena penderitaan yang kita alami. Mungkin tetangga kita bilang, ikut aku aja, kamu pasti kaya. Ikut aku aja, kamu pasti gak akan dibenci sama orang. Kamu nanti pasti dipilih jadi DPR. Mungkin. Namun jawaban Ayub mencerminkan sebuah kekuatan iman yang sangat-sangat tegar menurut saya. Ini sangat-sangat tegas yang ia jawab dari statement yang dilontarkan oleh istrinya. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Dia bilang sama istrinya, engkau seperti perempuan gila. Bayangin. Apakah engkau mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Jawaban Ayub ini diungkapkan sebelum keadaannya dipulihkan oleh Allah. Hal ini berarti bahwa apa yang dia maksudkan dengan menerima yang baik tidak mencakup keadaan pemulihan keadaan dia. Ayub pada kenyataannya masih sakit parah, kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, serta mendapatkan perlakuan kurang baik dari seorang istri, orang terdekatnya dari lembaga terkecil. Apa yang terlihat sebagai musibah? Apa yang terlihat sebagai musibah? Tetaplah rencana Allah. Apa yang dipandang sebagai kebetulan dan alamiah atau bencana alam adalah bagian dari rencana Allah. Apa yang tampak begitu buruk atau penyakit yang dialami Ayub merupakan rencana Allah. Apapun itu, Ayub mengakui bahwa di balik segala sesuatu, termasuk kesengsaraan yang menimpa dia, adalah rencana Allah. Rencana ini bersifat pasti. Dia sanggup menuntaskan rencana tersebut. Bukan hanya itu, rencana ini juga bersifat pasti karena tidak bisa digagalkan. Allah menunjukkan kedaulatannya yang mutlak atas segala sesuatu. Alam semesta dipenuhi dengan begitu banyak petunjuk. Dia memutuskan, melakukan, dan mengatur segala sesuatu. Jika Ayub memandang segala sesuatu yang menimpa dia sebagai rencana Allah, maka semua peristiwa dari pasal 1 sampai pasal 2 juga termasuk di dalamnya. Ini berarti bahwa tindakan iblis tidak berada di luar rencana Allah. Ketika Allah membiarkan iblis melakukan keinginan yang jahat, pembicaraan itu merupakan bagian dari rencana dia. Tuhan mengizinkan walaupun semuanya adalah rencana Allah. Bukan berarti Allah secara aktif dan langsung terlibat di dalamnya. Iblislah yang menjadi aktor intelektual dari keadaan Ayub. Dia menggunakan orang-orang jahat dan alam untuk menyengsarakan Ayub. Bagaimanapun halnya, tetap tidak menyediakan kedaulatan Allah. Poin ini sangat penting untuk kita tekankan karena banyak orang Kristen menganggap jawaban atas semua persoalan adalah perubahan keadaan. Sakit disembuhkan, kekurangan dicukupi, berada dalam bahaya dilepaskan, dan sebagainya.
Tidak demikian dengan Ayub, dia sudah menang. Bahkan sebelum ada perubahan keadaan, solusi sejati seringkali bukanlah perubahan keadaan, melainkan perubahan diri kita sendiri. Kenapa saya memberikan statement itu? Pengenalan kita terhadap Allah diperdalam. Persandaran kita kepadanya harus dikokohkan. Karakter kita semakin serupa dengan Allah. Itulah yang terjadi dalam kasus Ayub. Kita menjadi orang-orang lebih siap menerima segala sesuatu dan segala situasi dan keadaan, baik ataupun buruk. Cara pandang kita terhadap Allah yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir itu menjadi dasar atas cara pandang kita sebagai manusia yang lemah dan terbatas. Inilah pelajaran berharga buat kita di tengah-tengah pandemi, kesulitan yang kita alami saat ini. Ada satu statement yang saya tulis di status WA saya tadi pagi. Kedaulatan Allah yang dimiliki atas setiap kehidupan orang percaya itu bersifat permanen. Tidak bisa ditukar dengan apapun itu. Hidup atau mati pun hanya pada kedaulatan Allah, sang pemilik hidup. Keadaan yang mungkin menghimpit iman, kasih dan pengharapan kita, namun Ayub mampu membuktikan semua itu. Yang terpenting adalah tekun dan kesalehan dan meyakini segala sesuatu berasal dari Allah. Allah yang memberikan segala sesuatu, Ia pasti memampukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Tanpa kami sadari, kami terbatas dan kekurangan intelektual dan kami kekurangan intimasi kepada Allah. Kami terkadang mempersalahkan segala sesuatu kepadamu Tuhan. Kami tidak melihat begitu baik cintamu terhadap kami. Kami terlalu egois dengan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Ajarkan kami seperti Ayub yang mempunyai iman yang begitu tegar. Ajarkan kami seperti Ayub yang mempunyai intimasi dengan Engkau yang begitu luar biasa, sehingga ia bisa mengenal Engkau secara benar. Dan ia menjalani kehidupannya secara aksi nyata, begitu berintegritas. Ajarkan kami Tuhan sehingga kami mampu untuk berintegritas dalam kehidupan kami, dalam kami mengaplikasikan seluruh kehidupan kami oleh dasar firman. Kami terbatas dan kami percaya Tuhan, Tuhan kami yang terus memegang erat tangan kami kemanapun kami pergi. Semua itu dalam rancangan Tuhan. Baik kami dalam keadaan sukacita, baik kami dalam keadaan duka cita, Tuhan tetap baik dan Tuhan tetap memegang erat tangan kami. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak melihat kondisi hati kami. Saat kami meninggalkan Engkau pun Tuhan tetap ada. Dan Tuhan tetap setia menolong kami, mengingatkan kami lagi, kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa harapan kami, ucapan syukur kami. Amin. Mari kita mengaminkan pemberitaan firman Tuhan dengan memuji Tuhan, tetapi sebelumnya kita masuk ke pokok-pokok doa. Pokok doa dari keluarga. Kita berdoakan keluarga kita masing-masing di rumah kita masing-masing. Kemudian yang kedua, pokok doa dari bangsa dan negara. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menemukan vaksin sebagai jalan keluar menghadapi wabah virus COVID-19.
masyarakat agar taat melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan mereka setiap hari. Yang ketiga, tenaga medis yang menangani pasien virus COVID-19 agar diberi pertahanan tubuh untuk melawan virus saat mereka bekerja. Yang keempat, pasien yang dicurigai dan positif terjangkit virus COVID-19 agar diberi kesembuhan total dari Tuhan Yesus. Kemudian pokok doa dari gereja, kita berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberkati Tuhan Yesus dan memperoleh berkat yang berlimpah. Yang kedua, berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat agar diberi kesehatan dan mohon pemeliharaan Tuhan bagi kandungan Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Eptobing, serta pemulihan kesehatan Ibu Sudarwati dan Ibu T. Burmanurung. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan anak-anak, agar anak-anak diberikan kepintaran dan kedisiplinan walaupun harus belajar di rumah. Yang keempat, kita berdoa untuk anak-anak di perantauan agar diberi kekuatan dan perlindungan saat beraktivitas. Yang kelima, berdoa untuk proses renovasi aula dan pastori GKI Karangjaya. Kita doakan untuk dana yang diperlukan. Yang keenam, kita berdoa untuk proses pembangunan rumah pensiun keluarga Bapak Pendeta Kaslin. Kita berdoa juga untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Yesus sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih, di mana Tuhan memberkati dalam persekutuan keluarga kami pada malam ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan kami, khususnya di dalam menghadapi virus COVID-19, biarlah Tuhan memberkati, meneguhkan untuk kami pemerintahan boleh mendapat jalan keluarnya ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat, untuk taat melakukan protokol kesehatan, walaupun di dalam kegiatan hari lepas ke sehari. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk tenaga medis yang menangani COVID-19 ini, biarlah Tuhan memberi pertahanan tubuh, kesehatan, agar mereka terhindar dari virus COVID-19 ini Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa juga untuk pasien yang dicurigai atau yang positif mengidap untuk COVID-19, biarlah Tuhan memberi kesembuhan, Tuhan memberi kekuatan iman untuk senantiasa hanya bersandar kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga untuk pekerjaan jemaat-Mu, biarlah Tuhan memberkati apapun yang diupayakan, yang dikerjakan, boleh menjadi berkat di dalam kehidupan, walaupun pada saat-saat ini ya Tuhan, dengan harga-harga hasil petani, tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan dalam kehidupan jemaat-Mu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa untuk kesehatan seluruh jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memelihara untuk kandungan Ibu Esi Maya Putri dan Ibu Eptobing di dalam menantikan kelahiran anak mereka. Biarlah Tuhan memberi kesehatan, kekuatan, baik bayi maupun ibu. Biarlah Tuhan menolong dan memberkati.
Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk pendidikan anak-anak. Biarlah Tuhan memberi kemampuan, ketekunan di dalam belajar, agar mereka dapat menekuni setiap pelajaran yang mereka terima walaupun melalui daring. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan mereka untuk memperoleh kepintaran demi masa depan mereka juga Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak perantau. Kami berdoa Tuhan memberi kesehatan, kekuatan baik yang sudah bekerja maupun yang masih dalam pendidikan. Biarlah Tuhan memampukan mereka menghindari dari setiap virus yang ada pada saat ini. Biarlah Tuhan memberi kemampuan bagi mereka untuk senantiasa boleh bekerja dan belajar dengan baik Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses renovasi aula Pastori GKI Karangjaya Bapa. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk dapat memenuhi setiap apa yang dirindukan, apa yang dipersiapkan untuk pembangunan pastori ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk proses pembangunan rumah pensiun itu Bapak keluarga Pak Kaslin. Tuhan tolong, Tuhan memberkati dana yang dibutuhkan, para pekerja biarlah Tuhan senantiasa memberkati, berkati untuk kesehatan keluarga Pak Kaslin Bapak. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan untuk MPH Sinode dalam program pelayanan dan pembangunan gedung serbaguna. Biarlah Tuhan memberkati, mencukupkan setiap dana yang dibutuhkan. Para tukang yang bekerja, biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, akhirnya kami serahkan seluruh rangkaian pokok-pokok doa yang kami ini. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Tuhan menjawab tepat pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita memuji Tuhan sambil memberikan persembahan. Kita memuji Tuhan dari kidung pujian Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Sebelumnya dengarkan ayat firman Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan kerelaan hatinya, jangan dengan duka atau paksa. Karena Allah mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari kita masuk di dalam doa persembahan ini dan kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih di mana Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh memberi persembahan pada malam ini Tuhan. Kami percaya biarlah persembahan ini boleh Tuhan berkati untuk menjadi memperluas pekerjaan Tuhan khususnya di Karangjaya Bapa. Berkati kami yang semua yang memberi dan berkati yang masih ada bagi kami. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang belum sempat memberi. Biarlah Tuhan senantiasa memberi berlimpah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti Bapa yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kita memuji Tuhan. Menurut pujian penutup, Yesus memberiku kemenangan. Doa berkat. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menopangku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Jemaat yang ada di rumah, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih buat kemurahan dan kebaikan-Mu, ya Bapa. Pada hari ini kami dapat bersekutu di hadapan Tuhan. Dan pada hari ini kami mau mengarahkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Peganglah firman Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya rahmat pengasihan dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah yang manis bersama dengan Roh Kudus turun menangis berkati melihara kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. 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 Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.